Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Oke teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tips singkat ketika kita nyeduh kopi, terutama saat kita membuat kopi secara manual atau lebih dikenal dengan sebutan manual brew. Nah, tips singkat dari saya hari ini berhubungan atau berkaitan dengan proses pasca panen kopi. Seperti yang kita tahu gitu ya, ada dua proses pasca panen kopi yang paling basic, yaitu yang pertama adalah wash dan yang kedua adalah natural proses. Nah, untuk kedua proses pasca panen kopi yang saya sebutkan barusan, itu sebenarnya memiliki perbedaan karakter dan perilaku, sehingga ketika kita melakukan ekstraksi terhadap kedua kopi yang berbeda tadi, kita juga perlu memperlakukan secara berbeda. Oke. Nah, dalam hubungannya dengan ekstraksi, kalau kita membuat panah ya, panah ekstraksi atas dan bawah, posisi wash itu ada di bawah, sehingga kita bisa bilang less extractions. Lalu untuk natural proses itu ada di atas posisinya, dan itu menandakan untuk ekstraksinya more extractions. Oke. Jadi itu perbedaan antara wash dan natural proses ketika kita menyeduhnya, teman-teman. Nah, setelah kita tahu perbedaan keduanya ya, perbedaan karakter, perilaku dan seterusnya, tentu saja kita perlu memperlakukan secara berbeda ketika kita menyeduh kedua kopi yang tadi proses pasca panennya itu berbeda juga. Oke. Nah, saran saya ya, tips singkat nih dari saya, ketika kita menyeduh kopi dengan proses pasca panen wash misalnya, jangan terlalu santuy. Begitupun ketika kita menyeduh kopi dengan proses pasca panen natural, maka jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Kembali ke alasan yang tadi ya, wash itu less extractions. Kalau kita terlalu santuy, maka akan sangat berpotensi menghasilkan kopi dengan under extractions. Nah, untuk kopi-kopi yang natural gitu ya, tadi disebutkan ya, itu more extraction. Jadi kalau kita terlalu berlebihan, maka potensinya sangat besar ya jatuh ke kotak over extraction. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, tip tambahan dari saya gitu ya, santuy dan berlebihan itu nanti kita bisa atur dari variabel-variabel yang kita pakai. Misalnya grind size-nya gitu ya, waktunya, time-nya gitu ya, atau temperaturnya, dan banyak variabel-variabel yang bisa kita mainkan. Nah, di channel ini saya sudah beberapa kali gitu ya berbagi terkait dengan variabel-variabel yang saya maksud tadi. Teman-teman bisa menontonnya kembali jika belum ya, atau sama sekali belum. Nah, untuk teman-teman yang sudah lupa, pernah nonton lupa, silahkan ditonton kembali. Seperti itu teman-teman ya. Saya kira tip kali ini ya berkaitan dengan proses pasca panen, tip singkat dari saya kira cukup. Saya berharap semoga bermanfaat dan teman-teman bisa ngulik gitu ya dengan berdasarkan tips singkat yang saya barusan sampaikan. Oke, sampai jumpa ya di video berikutnya. Jangan lupa untuk like jika suka. Kalau dirasa bermanfaat silahkan di share dan di subscribe juga. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.